Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil ibadillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Hingga pada saat ini kita telah sampai di tanggal 14 daripada bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul hadirina wal mustami'ina rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mensyariatkan sesuatu melainkan di sana ada hikmah yang Allah jadikan untuk hamba-hambanya. Ya, di antara begitu juga dengan puasa. Ya, begitu juga dengan puasa yang Allah pasti memberikan hikmah di balik perintah berpuasa tersebut. Di antara hikmah yang Allah berikan di saat kita berpuasa adalah yang pertama, bahwasanya puasa ini adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang senantiasa dia memperbanyak ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan hal-hal yang diinginkan oleh nafsu kita, makan, minum, dan lain sebagainya. Ya, menjadikan hal tersebut senantiasa hanya mengharapkan pahala dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara hikmah yang berpuasa juga adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah di akhir ayat apa? La'allakum tattaqun, tidaklah kami memerintahkan puasa melainkan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puasa yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan hanya sekedar puasa dari hal-hal yang membatalkan puasa saja, akan tetapi juga puasa dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berdusta, seperti berjanji-janji yang palsu, berghibah, mengadu domba, dan lain sebagainya. Kemudian di antara hikmah-hikmah yang Allah jadikan di dalam puasa ini adalah bagaimana Allah menginginkan orang yang Allah kasih rezeki lebih, ya, agar merasakan apa yang dirasakan oleh kaum fuqara. Ya, bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh mereka, sehingga apa? Sehingga nantinya kita menjadi lebih bisa bersyukur, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang dermawan, yang mampu menyedekahkan harta kita untuk orang-orang yang tidak mampu. Kemudian di antara hikmah yang Allah jadikan di dalam puasa ini adalah apa? Menghancurkan hawa nafsu. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ya, kata Nabi, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka hendaknya dia menikah, kata Nabi. Karena apa? Karena pernikahan itu menjaga mata dan harga diri kita. Ya, tapi kata waman lam yastati, kata Nabi, kalau nggak bisa, apa yang harus dilakukan oleh baginda Nabi? Ya, fa'alaihi bisyam, kata Nabi, maka hendaknya dia berpuasa. Ya, karena puasa ini dapat menghancurkan hawa nafsu kita, sehingga kita terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa meridhai kita, Allah menjaga kita, Allah jadikan kita golongan orang-orang yang rajin bersedekah, ya, yang digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi di hari esok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.